Gue yakin lo juga tahu lah ya, kayak hampir semua orang tuh tahu kalau Huawei itu buat handphone itu ora sepele banget lah ya kan, ora sepele pisan lah. Dan yang produk-produk agak lama ya, varian-varian Huawei ini kalau kita bandingkan dengan iPhone yang seri-seri old juga, itu masih berasa ala-ala aura flagship ya. Mau yang flagship, non flagship, pokoknya dari Huawei itu the best lah. Itu yang gue rasakan. Dan gimana rasanya kalau si produk Xiaomi, ya, especially yang varian murahnya Redmi-Redmian, kita coba bandingkan dengan produk-produkan Huawei. Rasanya sebeda apa sih? Sebagus apa sih Xiaomi bisa nyamakan kenyamanan apa yang gue rasakan di Huawei P30 Lite ini untuk sebagai uji perbandingannya. Dan di video ini lebih ke video apa ya? Ini kebanyakan opini pribadi gue lah. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, ngomongin soal desain. Ini sempat gue senggol tipis-tipis lah di TikTok gue ya kemarin beberapa hari yang lalu. Nah, kalau ngomongin soal desain sebenarnya balik lagi ke selera. Di sini gue no comment lah. Mana yang lebih bagus di antara kedua desain ini. Gue bener-bener gue nggak bisa nyaranin lu harus pilih ini dari sisi desain. Tapi kalau masalah modern, jelas si Redmi jauh lebih modern. Wajar karena tahunnya lebih baru juga. Sedangkan si Huawei ini, si Lite ini mirip banget kayak desain Xiaomi agak lama juga. Jadi memang pada saat ya, pada zamannya ya, pada saat itu emang desain yang tipikal tuh kayak gini. Cuman Huawei ini gue pegang masih berasa banget nyaman yang gila sih. Kalau masalah warnanya, posisi kameranya, dan lain-lain gue no comment. Cuman yang gue suka dari desain Huawei ini pertama ya dari sisi warnanya, colornya ini enak banget dilihat, dan penempatan fingerprint sensornya. Sekarang gue ngomongin soal layar nih. Kalau masalah desain Redmi, ya balik lagi ke selera lah. Sekarang ngomongin soal layar, apakah kualitas Redmi ini bisa menyamakan Huawei? Gue ambil patokan Huawei, kenapa? Karena Huawei itu menurut gue, mereka tuh ngebuat standar agak tinggi ya untuk produksi handphone-handphone mereka, untuk produksi gadget-gadget mereka. Jadi ya menurut gue cukup valid lah, menurut gue secara personal kalau kita pengen menitik beratkan HP ini bagus atau enggak sebagai perbandingan salah satunya. Nah, kualitas yang ada di Xiaomi ini menurut gue bisa kok nyamain yang ada di Huawei. Tanda kutip ya, ini beda ya, beda kasta ya, beda tahun juga. Jadi sebenarnya nggak bisa dibedakan, nggak bisa dibandingkan maksud gue. Cuman di sini gue ngelihat dari spek yang dikasih sama Xiaomi. Kalau yang ada di Huawei itu layar masih IPS, memang pada zaman itu ya gitulah. Kalau masalah AMOLED itu belum semarak sekarang. Cuman Huawei itu ngasih spek cukup gila layarnya, makanya itu berasa nyaman banget. Nah, si Redmi nggak mau kalah juga. Lu bisa lihat di sini, itu dengan layar 6,4, mereka tuh ngasih 1080 kali 2400 dan PPI-nya 409. Bisa aja Xiaomi kasih PPI yang 300 PPI something. Bisa aja Xiaomi ngasih pixel yang 750 kalau mereka mau produk murah, produksi lebih murah ya untuk cost productionnya. Cuman si Redmi ini ngasih spek yang cukup gila ya. Di sini kenapa gue bilang Xiaomi ini bagus ya? Sebenarnya balik lagi ya sesuai penggunaan ya. Kalau seandainya lo ngegame berat, menurut gue ya, apalagi lo kerja pakai HP kemana-mana, Xiaomi itu kalau lo mau beli varian Redmi-nya harus agak tinggi men. Kalau yang kayak murah-murah yang kayak Redmi Note 10 ya kan yang kayak gue pegang ini, ya lo nggak bakal berasa bener-bener handphone banget gitu. Karena yang pada dasarnya Xiaomi itu ngebuat handphone ini tuh, Redmi ini ngebuat udah sesuai pasar menurut gue ya. Dan kalau gue ngebahas Xiaomi, banyak banget yang bilang, bang itu kan tapi chipsetnya bla 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 bla. Iya ini Xiaomi men. Iya lo ibaratnya Samsung kok gini-gini. Iya itu Samsung. Mereka tuh punya standar tersendiri lah. Standar ganda tersendiri anjay. Ngomongin soal kamera, kalau gue bandingkan sama si Huawei, itu beda ya. Jadi gini, biasanya tuh HP-HP jelek ya, produksi tahun baru, itu kalau kita pakai kameranya, kayak berasa kayak HP jadul. Nah, itu nggak berasa di Redmi ini. Kamera Redmi ini kalau dibandingkan sama Huawei, jelas beda banget, lebih bagus si Redmi ini. Kenapa? Karena beda generasi, beda tahun produksi juga. Jadi, yang kayak gue bilang tadi, kalau kita beli handphone yang murah meriah, kasih spek kameranya 10, 50 megapiksel, 100 megapiksel. Cuma begitu lo pakai buat jepret kayak HP jadul, hasil jepretan ya, fotonya butek, nggak tajem, kaku warnanya ya kan, terlalu pucat ini itu ya kan, low light-nya jelek. Nah, itu biasanya pabrikan tuh kentang ngasih spare part ya, ngasih hardware ya. Cuman ini nggak terjadi di Redmi. Hasil jepretan dari Redmi ini benar-benar bisa diandelin. Dan menurut gue secara personal jauh lebih baik daripada si Huawei ini.
Ya karena beda tahun juga ya kan. Dan yang kayak gue bilang dari awal tadi, Huawei itu kalau buat handphone tuh nggak kentang ya kan. Kayak malas gitu mereka tuh buat HP yang terlalu kentang gitu. Memang sesuai banget dengan harganya. Nah kalau dibandingkan sama si Huawei ini bedanya apa sih? Ketajamannya ya kan, itu yang gue rasakan ya. Terus kontras warnanya, dari hasil jepretannya maupun videonya. Kalau kita lihat dari hasil perekaman video Huawei, ini udah bagus banget, berasa kayak pakai iPhone gue ngerekam ya. Ini gue ngerekam pakai Huawei. Tapi kalau kita ngerekam pakai Redmi apa yang terjadi? Ya sama, bagus aja gitu. Apalagi lensa lebar ya, jujur kalau buat lensa lebar gue lebih pegang si Redmi dibandingkan Huawei. That's why makanya gue bilang Redmi itu ngebuat handphone udah sesuai dengan harganya. Dan gue suka heran sih ngeliat penonton gue ada gitu bilang, ya tapi gini-gini kameranya gini. Iya, itu kan udah sesuai main dengan market ya. Yang gue rasakan ya si produk Redmi ini, itu kameranya tuh kontrasnya hasil jepretannya itu ala-ala si Pixel. Iya, I know nggak sebagus Pixel. Punya lu kalau emang mau the best ya Pixel. Cuman hasilnya tuh kayak menyerupai Pixel gitu untuk processing image-nya. Gue rasa sih si Redmi ini kayak bener-bener ngumpulin insinyur-insinyur tertentu ya khusus untuk produk-produk mereka, dan mereka tuh nggak pengen sembarang juga meskipun murah gitu. Ya, I know sometimes produk mereka tuh kayak ngeselin sih, cuman ya udahlah. Kalau bagus ya gue bilang harus harus gue bilang bagus ya kan. Nah, seperti yang kita tahu juga Pixel itu hasil jepretannya gila, video recordingnya cukup gila juga, tapi pelit sama lensa ya. Kameranya cuma satu ya. Ini HP dengan harga mirip-mirip sama Redmi. Ini kameranya cuma sebiji boy. Kameranya sebiji. Tapi wajar karena ini memang kastanya nggak semarket si Redmi yang diperuntukkan untuk murah meriah banget. Nah kalau dari sisi fitur, kalau kita bandingkan dengan raja kamera, salah satu raja kamera si Pixel. Pixel itu fiturnya nggak terlalu banyak ya. Mirip-mirip kayak iPhone. Ya emang jepretannya yang gila. Tapi kalau kita pilih Redmi, kalau lu pakai Redmi, apa sih yang lu rasakan? Kamera mirip-mirip kayak Pixel, cukup bagus dan fiturnya banyak. Karena Xiaomi itu nggak pelit ngasih lensa kamera juga banyak ya kan. Sini ada lensa lebar, Pixel nggak ada ya kan. Dan banyak yang bisa lo otak-atik. Nah kalau dari sisi interface, pemakaian, oh udahlah, fix no debat lah. Memang yang gue nggak suka dari si Xiaomi ini, si Redmi ini khususnya ya, itu iklan sih. Kalau kita sleep, ya mau unlock lagi, unsleep, itu banyak aja iklan yang ada di handphone ya, yang ngebetain. Tapi itu bisa diatasin, tinggal oprek sedikit lah. Tapi kalau dari sisi interface yang gue rasakan ya, yang gue rasakan handphone ini benar-benar daily banget lah, buat di label banget lah, buat dipakai harian. Gue lebih menyarankan kalau lu butuh handphone kedua, kalau lu punya HP utama yang menurut lu bagus, wah Xiaomi dah. Udah paling the best Redmi lah. Kalau layar retak, rusak, pecah, lu nyarinya gampang karena ini Xiaomi, di mana-mana service center ada, lu mau service di pinggir-pinggiran juga bisa ya kan. Dan Xiaomi ini juga udah Type C, dan ya ini gue rasain ya. Type C yang ada di Redmi ini benar-benar berasa banget buat gue, dan cukup kencang juga ngecas ya. Jadi menurut gue ya, standar Xiaomi, standar Redmi buat handphone itu udah cukup bagus. Ya terlepas masalah, bang tapi kan ada yang lebih worth it lagi, lebih kencang chipsetnya bla bla. Coba sekarang gini gue tanya ke lu. Yang lu idam-idamkan yang lebih bagus dari Redmi itu, apakah service center sebanyak Redmi? Apakah spare part sebanyak Redmi? Apakah after sales sebagus Redmi? Coba lu tanya lagi, coba pikirin lagi.